Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kembali kita siap lagi untuk beristirahat. Setelah sepanjang hari ini kita melakukan banyak aktivitas. Saya percaya saudara sudah menikmati hari libur saudara. Hari weekend ini 23 November 2024. Dan sebelum saudara tidur, ada baiknya saudara memenuhi hati dan pikiran saudara dan saya dengan firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita, khususnya mengingatkan kita mengenai sukacita yang sangat penting untuk kita jaga dalam hidup kita. Sekali lagi, kalau saudara diberkati dengan renungan ini, silakan bagikan kepada orang lain sehingga orang lain pun diberkati. Dan kalau saudara belum subscribe di GBI Immanuel YouTube channel, silakan subscribe sehingga kita sama-sama belajar firman Tuhan dan kami mau menjadi berkat untuk pelayanan dalam pelayanan kami bagi Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Dan hari ini kita akan belajar lagi mengenai aspek sukacita yang lain, yaitu sukacita dalam pengharapan. Roma 5 ayat 2 berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kata bermegah ini adalah rejoice dalam bahasa Inggris, misalnya diterjemahkan dalam New American Standard Bible dikatakan, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. Saudara, pengharapan itu salah satu aspek yang sangat penting dalam hidup kita. Pengharapan memberikan energi untuk kita bisa tetap bertahan dan kuat melakukan segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Pengharapan juga membuat kita menjadi pribadi yang konsisten karena kita tahu ada hal yang kita ingin capai di kemudian hari. Pengharapan Kristen itu berbeda dengan pengharapan yang diberikan oleh dunia ini. Pengharapan yang kita punya adalah rasa kepercayaan diri karena Tuhan yang ada di sekeliling kita, yang ada di sisi kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita tahu akan selalu ada jalan keluar. Bahkan pengharapan yang terpenting yang kita miliki di dalam hidup kita sebagai orang Kristen adalah suatu hari kelak kita akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya di surga kekal. Pengharapan ini tidak dimiliki oleh orang dunia. Mereka hidup penuh kekelaman. Karena saat mereka meninggal, mereka akan menuju kebinasaan di dalam neraka kekal. Tapi saudara dan saya punya alasan untuk bersukacita dalam pengharapan. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, saat kita menghadapi berbagai macam tekanan dan pergumulan, kita berharap persoalan kita selesai. Saat kita berharap itu, Tuhan menghendaki kita untuk bersukacita dalam pengharapan, bukan bersungut-sungut atau menggerutu. Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sikap hati yang benar saat kita ada dalam kesesakan adalah tetap bersukacita dalam pengharapan, sabar menanggung segala tekanan, dan yang terpenting tekun dalam doa. Karena kita tahu hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Dan saat jalan keluar itu terjadi, maka kita akan bersyukur dan bersukacita karenanya. Kalau kita dalam tekanan dan kesesakan tapi ngomel, menggerutu, komplain, solusi tidak akan pernah terjadi. Lagi pula kita jadi berat menjalani hari-hari kita. Namun saat kita tetap bersukacita, memelihara hati kita dalam damai sejahtera Kristus, maka kita akan bisa menghadapi masalah itu dengan tenang, sehingga kita bisa melihat masalah kita menjadi kecil, tapi Tuhan kita jadi besar. 1 Korintus 15 ayat 19 berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Orang yang malang tidak bisa bersukacita. Tapi orang-orang yang memiliki pengharapan kepada Kristus, bukan hanya di dunia ini saja, tapi di dunia akan datang, kita harusnya bisa memiliki damai sejahtera dan sukacita sejati di dalam Kristus.
Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 yang adalah dalam konteks dengan judul pengharapan iman dan kasih, Petrus menulis seperti ini. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, maksudnya melihat Yesus, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ini janji pemuliaan yang akan kita terima suatu hari kelak di surga kekal. Dan kalau kita tahu kita memiliki pengharapan yang indah, kehidupan kekal yang akan kita terima setelah kita mati dan meninggal, maka kita seharusnya hidup penuh sukacita. Saya berharap saudara yang saat ini mungkin mengalami tekanan karena berbagai macam alasan yang saya mungkin tidak tahu, percayalah Tuhan mengetahui keadaanmu. Tuhan mengetahui penderitaanmu. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap maintain sukacita saudara di dalam Tuhan. Karenanya Tuhan yang sanggup memberikan saudara jalan keluar dan kekuatan. Masalah boleh ada, kesesakan boleh datang, tapi sikap hati kita boleh benar. Harus benar, yaitu hidup dan berharap dalam sukacita Kristus yang sejati. Biar renungan malam ini mengingatkan kita, menjadikan ini sebagai angin segar yang mengingatkan kita, sehingga sebelum kita tidur kita rileks dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru, siap menjalani aktivitas kita dengan pengharapan dan sukacita yang baru di dalam Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom.